dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Imam Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu kami dapat berkumpul bersama, khususnya untuk pengurus KMK UPB 2023-2024. Mereka ada 23 orang, semoga mereka 23 orang ini dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan berkatilah juga para anggota KMK UPB, agar selalu setia kepadamu dan selalu setia kepada Gereja Katolik, setia kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan yang paling utama para pengurus ini mampu memberikan pemahaman dan juga membantu pertumbuhan iman mereka agar bertumbuh dengan program-program yang bisa dikerjakan. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi pengurus KMK UPB itu bukan suatu paksaan, tetapi suatu pilihan, karya agung Allah yang diamanatkan atas janji baptis kita. Gereja Katolik yang ada di kampus Universitas Pancabakti inilah yang disebut dengan KMK UPB Santo Fransiskus Asisi ya. Usianya 27 tahun, seusia dengan IMK Pijar ya. 27 tahun juga, 95 kan. Ya kan? Jadi kita menghitung ter-SK-nya. Nah, ketika kalian masuk di sini, keluarga mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti Santo Fransiskus Asisi sudah ada, dan itu adalah gereja Katolik yang ada di kampus UPB ini. Kita berbangga dan berbahagia bisa masuk di Universitas Pancabakti dan kita mendapatkan gereja Katolik ada di tempat ini. Mungkin banyak yang berpikir gereja itu bangunan. Itu agak salah kaprah, keliru. Gereja itulah kita. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang beriman dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sepertinya kalian mendapatkan itu mulai dari kalau TK, SD, SMP, SMA kan, diulang-ulang. Nah inilah kita. Banyak yang berpikir tuh gereja tuh bangunan. Ya bangunan kita yang dibaptis inilah bangunan Kristus. Kalau tempat ibadahnya belum ada memang. Dalam proses Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Ya kan? Itulah gunanya pengurus KMK UPB. Rekomendasi yang dibuat. Jadi 5 tugas yang kalian lakukan adalah yang pertama tugas liturgia, pengudusan. Nah, di situ kalian harus membuat misa kampus, ibadat kampus, doa kampus, devosional kampus UPB. Ada tidak ada orang dibuat jadwalnya kan. Bulan Maria di sini ada tempatnya kan. Jadi digilir tuh. Jadi kalian sebagai pengurus bukan kalian yang bertugas tetapi digilir. Hari Senin kampus teknik, hari Selasa kampus pertanian, hari Rabu kampus ekonomi. Kemudian nanti berikutnya adalah kampus lagi hukum, digilir. Berikutnya ya hari
hari Jumat yang bertugas pengurus KMK UPB, hari Sabtu pengurus BEM. Tapi kan kalian yang membuat jadwalnya. Misa kampus itu minimal sebulan sekali kita harus ada sebenarnya ya. Itu dari dulu memang pakemnya ya. Jadi kita mengundang pastor dari paroki terdekat, boleh. Atau kita justru misalnya di paroki terdekat, paroki Bunda Maria Jeruju, dengan berkoordinasi dengan pastor. Hari apa? Ya, kalau hari Minggu itu sudah jadwal. Memang kita umat Katolik harus pergi ke gereja kan, 5 tugas atau 5 perintah gereja. Ada yang masih hafal? Atau ada yang masih ingat? Atau ada yang sudah lupa? Tugas ya, 5 perintah gereja. Yang pertama, perintah pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, berpantanglah pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa, atau berpuasalah pada hari puasa dan berpantanglah pada hari pantang. Atau jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Kemudian yang keempat, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Padahal kita mengaku dosa itu sebenarnya harusnya seminggu sekali. Sebelum kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Atau kalau kita sudah berdosa berat. Tetapi gereja memberikan sarana setahun sekali, minimal. Berikutnya sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah, pada masa Paskah nih, ya, yang dimaksud masa Paskah itu secara kalender liturgi Katolik mulai dari hari raya Paskah pada minggu Paskah, sampailah 50 hari. Nanti kita hari Minggu itu hari raya Pentakosta. Nah itu. Maka kita harus menyambut tubuh dan darah Kristus dengan wajib sakramen Ekaristi. Tapi terkadang kita sepele-sepelekan ya. Berikutnya ya, setiap hari Minggu. Kan udah 5 perintah gereja itu. Nah, liturgi ya. Maka tugas pengurus adalah mengajak seluruh umat Katolik. Umat Katolik di kampus UPB ini kan adalah ya, mahasiswa Katolik UPB dan juga Sivitas Akademika, baik dosen Katolik, pengurus yayasan yang Katolik, untuk misa. Nah itu dia, diundang. Nah itu tugas pengurus KMK itu. Hadir tidak masalah, memang harus hadir. Tidak hadir sebenarnya ya harus hadir. Kalau kita tidak datang pada undangan pada hari Minggu, kita berdosa berat. Sekali tidak datang ke gereja itu kan dosa berat. Jadi pengurus KMK UPB itu 23 orang tuh harus punya nilai plus. Doa pokok harus hafal, doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, doa tobat, nah, doa Angelus, doa Ratu Surga, ya kan? Doa Aku Percaya, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 4 kebenaran utama. Kalau bisa 73 kitab dalam kitab suci kita. Hafal enggak tuh? Masa ada hafal? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mudah bang hafalnya itu kalau mau. Baru sengahe lah kata orang Wanda kan. Ya kan? Ya kan? Atau orang Bengkayang itu kati abak kali. Ya kan? Ya kan? Beda sih artinya. Kati abak tuh enggak bisa. Ya kan? Baru sengahi, baru seberapa lah kan. Tapi enggak bisa juga ngapalnya. Contoh lah. Menghafal itu mudah bah sebenarnya. Kakak ibu. Nah, kakak ibu itu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah 5 kitab pertama dari. Dikasihlah jembatan keledainya, kakak ibu. Barang tuh simpel, gampang, tapi memang disepelekan. Ya memang sih itu pengetahuan rohani kan. Ya kita juga harus minimal janganlah bolak-balik.
Berapa jumlah kitab suci perjanjian lama? 46. Motor Valentino Rossi, ingatlah. Kalian ingat ya nomor 46? Mudah kan ngapalnya? Ada idola kita Rossi 46. Oh, itu jumlah perjanjian lama. Lalu diganti dengan perjanjian baru. Siapa? Casey Stoner dulu tuh, 27. Dia totalnya 73. Ada yang pakai nomor 73 tuh kalau enggak salah. Saya lupa. Pembalap tuh. Saya kan sekarang enggak lagi saya hobi nonton MotoGP. Karena sinyal TV saya tak dapat. Mudah kan? Kakak ibu. Nah, lanjut habis itu. Wah, ini kalau udah kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, apa lagi? Ya kan? Makanya materi Orkabina itu sebenarnya ada materi pendalaman. Ada materi pra-Orkabina, ada Orkabinanya, habis itu nanti ada namanya pendalaman materi. Kita tidak memberikan materi yang sangat rumit, materi menghafal saja sebenarnya. Karena itu pokok. Minimal kalau kita udah tahu susunannya itu, kita tidak malu-maluin lah sebagai orang Katolik kan. Jadi orang Katolik itu ya kan easy going. Easy going itu mudah untuk mewartakan. Nah itu. Maka liturgia itu khususnya kita memang harus ya kan duit, doa dan firman. Nah, doa dan firman. Nah, firman ini kita harus susunan kitab suci. Kalau susunan kitab suci menurut Katolik agak berbeda, tetapi kita pakai yang susunan yang universal itu yang diterima oleh Katolik dan yang diterima oleh Kristen Protestan. Kakak ibu. Nah, setelah kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan apa bawahnya? Pasti lama itu mikir kan? Yosua. Kan? Nah, itu Yosua. Nah, setelah Yosua itu pasti di bawahnya apa? Hakim-hakim. Dan itu baru Rut. Betul nggak tuh? Nah, betul katanya kan. Mudah kan? Ngapalnya Yosua, Hakim-hakim, Rut. Habis itu apa? Nah, mudah ada ngitungnya tuh. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Udah berapa tuh kalian ngapalnya? Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. 5 tangan kita. Nah, ya kan? Di sini 5-nya lagi. Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel. Kita ingat ya 2 Samuel itu pasti kitab yang ke-10 tuh. Lanjut di sini, ya kan? 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, udah 14. Nah, di sini nih yang memang sering agak lupa-lupa. Ya kan? Nah, kita tahu ada kata kunci ya di situ. Yaitu pasti Ezra di situ tuh. Ya kan? Kalau udah sampai di Ezra, ya kan? Nah, di situ kita tidak akan tuh. Pasti agak sulit menghafalnya. Setelah Ezra apa? Enggak hafal. Hah? Setelah Ezra apa? Hah? Ezra. Hah? Nehemia. Setelah Nehemia, Esther. Setelah Esther, nah, di sini Ayub, Mazmur, Amsal 20. Nah, udah 20 tuh. Udah kan ngapalin? Nah, setelah di sini baru pengkhotbah. Ya, Kidung Agung. Yang kalian suka bercinta-cinta tuh bagus Kidung Agung tuh. Pengkhotbah, Kidung Agung. Lanjut apa? Hah? Belum lah. Nah, pengkhotbah, Kidung Agung apa? Hah? Yesaya, Yeremia, Ratapan. Dah berapa tuh? 25. Udah itu siapa lagi di sininya? Yeskiel. Ya belum, Daniel. Ya kan? Udah. Udah berapa tuh? 27. Ah, baru nanti tambah 12 nabi kecil. Nah, baru situ udah mudah ngapalnya. Hosea, Yoel, Amos, ya kan? Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Mai lakinyu kan gitu. Ya kan? Nah, itu berarti guru agamanya itu
Ya, dari SD, SMP, SMA tuh ngajarkan gitu Pak. Yang lain bolos. Ya, betul. Antara pelajaran SD, SMP, SMA gitu. Kalau guru agamanya tuh intens ngajarnya, pasti dia akan ingat. Saya dulu diajar sekolah minggu kok. Miss Dinar kan gitu. Palinglah terbalik-balik, habis itu baca apalagi. Udah kan? Nah, di sini ini yang kitab yang sama dengan Protestan nih sampai ini nih, 39 kitab. Nah, lalu ada bukan 7 kitab sebenarnya, ada 9 kitab, tapi yang itu ya. Nah, di sini baru kita mulai ingatnya Tobit. Ya kan? Yudit. Nah, di tengah-tengah sini yang tidak dihitung itu tambahan kitab apa? Ester. Ya kan? Setelah itu apa? Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirak, Baruk. Tak pernah baca kitab suci, mukanya kayak baruk. Ya kan? Bahasa kamu. Ya kan? Habis itu tambahan kitab tambahan kitab Daniel. Baru 1 Makabe, 2 Makabe. Mamamu Makabe enggak? Ya kan? Jadi Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester apa? Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirak. Nah. Ya kan? Mudah kan gitu ya? Lalu perjanjian baru. Apa ya? Perjanjian baru itu mudah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Ini mulai. Ya. Kita harus menghafal surat Rasul Paulus. Kalau pakai surat Rasul Paulus kepada jemaat ini, mulai dari Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, ya kan? Efesus, ya kan? Salah, Galatia dulu. Galatia, Efesus, ya kan? Filipi, Kolose, apalagi 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Nah, itu harus dihafal tuh. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jangan kita bilang Roma aja. Ya kan? Lalu nanti surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Begitu kalau membacanya ya. Nah, tapi biasanya itu. Ya. Nanti surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Nah, itulah yang kita ajarkan kepada adik-adik kita tuh. Ya kan? Jangan bilang 1 Tesalonika itu lalu nama orang. Bukan. Nah, baru habis itu 1 Timotius, 2 Timotius. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, bukan kepada jemaat Timotius. Nah, ya. Baru Titus, Filemon. Mudah kan? Udah berapa surat tuh? Baru surat kepada jemaat Ibrani. Udah itu apa? Baru surat-surat Kristen atau surat-surat Katolik. Kalau surat kepada jemaat Ibrani itu sebagian suratnya ditulis oleh Paulus, tapi ada juga sebagian suratnya bukan ditulis oleh Paulus, tetapi oleh para rasul dan murid-murid Yesus. Makanya dia tidak bilang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, bukan, tapi surat kepada jemaat di Ibrani, karena sebagiannya ditulis oleh Paulus. Dah, sampai situ? Apa enggak? Surat-surat Kristen atau surat Katolik dimulai dari, ingat nama saya, surat Yakobus. Nah itu surat Petrus yang pertama, surat Petrus yang kedua, surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, lalu surat Yudas. Jangan kalian pikir Yudas siapa ini? Yudas saudaranya Yesus. Ya kan, Yudas itu banyak dulu tuh. Yudas anak Iskariot yang mengkhianati Yesus kan. Berikutnya Wahyu kepada Yohanes. Gampang. Cuman kitanya yang tidak mau. Sebagai pengurus lalu tidak hafal kan, susah. Nah itulah bagian dari liturgia itu ya. Jadi maka memang ya itu memang harus diberitahu kepada kalian. Berikutnya adalah tugas gereja atau tugas kita sebagai pengurus adalah kerigma, pewartaan.
Pewartaan itu beda-beda tipis dengan penginjilan, tetapi pewartaan itu skopnya lebih luas. Kalau penginjilan itu kita ya bagaimana kita merasul. Tapi kalau pewartaan, bagaimana sikap hidup kita itu bisa memancarkan terang dan garam, dan orang tahu kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Maka disebut kerigma, pewartaan. Itu tugas kita sebagai pengurus. Kalian ini kan ibaratnya pengurus dewan stasinya gitu. Cuman namanya agak keren, pengurus KMK. Sesuai dengan jiwa kemudaan. Itulah hebatnya gereja Katolik itu meramunya. Berikutnya apa? Koinonia, persekutuan. Nah, persekutuan. Kita bersekutu dalam Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Persekutuan kita ya persekutuan doa. Semuanya harus dimulai doa dan ditutup dengan doa. Coba kata terakhir dalam kitab suci itu apa sih? Amin. Lama benar jawabnya. Nanti buka ya. Kitab Wahyu terakhir, kata terakhir amin. Tubuh Kristus, amin. Kan begitu. Jadi persekutuan kita sebagai orang-orang Katolik itu ya, koinonia diikat di situ. Makanya kita harus mendaftarkan diri kepada lingkungan. Jangan diam-diam ya udah setahun 2 tahun tinggal di situ. Pak, saya dari daerah ini tinggal di sini, Pak, ya kan. Cobalah ikut sembahyang lingkungan, dapat makan gratis, dapat minum gratis, kue gratis. Tambah gizi sedikit lah kan gitu. Ya, umat suka kalau kalian mengunjungi. Bahkan nanti disuruh main voli, pandai main futsal, pandai kalau ada. Lalu lama-lama di situ aktif kan. Ya banyak keuntungannya kita aktif. Kalau kita hanya aktifnya di kampus, tidak tahu orang, ya sulit juga kan. Itulah koinonia. Berikutnya adalah diakonia, pelayanan. Pelayanan. Pelayanan itu bukan pelayanan misalnya kita harus kemana. Ya pelayanan di sini saja ya tidak cukup kalian lakukan. 23 orang untuk melayani sekian ratus orang di sini. Pelayanan. Nanti kalian panitia Orkabina pasti melibatkan banyak orang malah. Pengurusnya 23. Nah, pengurusnya sebagai apa nih? SC kah atau panitia? Ya kan? Mengurus orang tuh tidak mudah. Mengapa? Butuh koordinasi, konsultasi, ya kan? Butuh komando yang jelas. Ada ketua panitia, ada ketua KMK. Ketua KMK sebagai apa? Steering committee. Ya kan? Steering committee itu apa tuh? Memberikan koordinasi, bukan memberikan komando. Yang komando ketua panitia. Bukan pilih ketua panitia yang ya kan? Jadi bukan ketua KMK yang mengatur kalau panitia tuh. Ketua KMK tuh memanggil, briefing, kan begitu. Yang briefing siapa? Ketua KMK beserta pengurus inti dan ketua panitia beserta panitia inti. Gimana nih? Ya kan? Cukup enggak makan kan begitu. Nah, nanti panitianya baru briefing ke seksi konsumsi biar enggak ribut. Lo merajuk, lalu balik. Ya kan? Itu dari mana diakonianya pelayanan? Pelayanan itu tak boleh merajuk. Contohnya kalau kita jadi perawat merajuk kan. Pasien beol lalu udahlah enggak jadi perawat, jijik. Berikutnya martiria, kesaksian iman. Nah, itulah yang harus kalian lakukan. Dimanapun kita berada, kita adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka kata bertekun dalam 10 bulan kalian lakukan ini harus dilaksanakan. Sebagai kalau ada yang merajuk jadi pengurus tuh, itu sama orang tidak dewasa. Iman itu kan harus bertumbuh terus. Sikit-sikit pendek tongkeng, merasa lebih hebat, tidak ada. Kita saling melayani. Ya kan, 23 orang ini adalah pengalaman seumur hidup. Dan tidak akan terulang kembali. Memangnya ada yang mau masuk UPB lagi nanti, Orkabina lagi, tunggu udah umur 30 kan? Kan tak. Nah, selanjutnya ini mengapa saya hanya memilihkan perikop ini, bertekun.
Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi kalau kita menolak KMK itu menolak Yesus. Menolak kegiatan KMK itu menolak Yesus. Menolak Orkabina menolak Yesus. Menolak Baksos menolak Yesus. Menolak apa lagi kegiatan kalian nih? Natal kampus yang menolak Yesus. Jadi jangan mentang-mentang tidak diundang. Oh, saya kan ini kan mantan pejabat pengurus KMK. Ya, pejabat ya kan. Masa adik-adik itu tidak ngundang, tidak menghargai saya ya kan. Ya datanglah mumpung masih jadi senior KMK kan. Kan senior senang istri orang. Ya kan? Nggak tahu kalian di sini udah ada yang suami istri mana nggak tahu masuk kampus pura-pura bujangan di sini, ya kan? Nah, tahu-tahu udah punya bini kan di kampung, anak ada 5 mana tahu. Sini ngaku bujangan. Sering terjadi kota-kota besar. Oh sering, tapi kan makanya dicek. Kita punya data, kita punya wewenang buat pemulir. Data digital, jangan pemulir habis selesai dibakar. Setelah didigitalisasi itu barulah dibakar. Ada fotonya, ya kan? Jadi kita bisa cek mahasiswa baru yang sudah kawin, ya berarti kita harus pahami. Yang belum kawin, ya kan? Berarti dia ya harus diberikan pelayanan, kan begitu. Nah, makanya biasanya kita sebagai pengurus KMK ini jangan takut. Setiap kali kita melakukan kegiatan ya doa. Karena orang pasti akan menolak. Kegiatan rohani ini sulit. Coba kalau misalnya ngumpul di warkop. Kita ngumpul di warkop, wow, bisa berjam-jam. Ya kan? Kamu akan dikucilkan. Nah, akan dikucilkan. Tak level ngurus KMK nih, aku mau ngurus BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi ngurus BEM pun tak becus. Hendaknya kamu setia terhadap perkara-perkara kecil, nanti kamu setia terhadap perkara-perkara besar kan. Nah, selanjutnya apa? Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka kamu ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, itulah kita di dunia ini ya. Tapi kita di kampus ini ada yang membunuh karakter kita. Lihat tuh pengurus KMK tak becus sembahyang pun enggak, apa enggak. Nah, itu membunuh karakter. Ya kan, lihatlah mimpin doa rosario tak tahu. Kayak di sini belajar dan belajar. Kayak perlu buku-buku rohani minimal, ada kitab suci 1 di sini, ada bakti 1 nanti berkembang. Ya kan? Sumbangan. Kalau 1000 orang, 1000 untuk pengadaan Mada Bakti, 100 orang udah berapa? 100.000. Mada Bakti berapa harganya? 45, 50. Nah, bayangkan kalau ada 400 mahasiswa, ya kan? Setiap tahun nyumbang itu, setiap bulan lah nyumbang. Ya kan? Kawan-kawan, kita nyumbang sebulan 100 untuk beli Mada Bakti, cukup kan? 400 orang, 400.000. Bisa dapat berapa Mada Bakti? Ya. Nah, 4 berarti bisa dapat 8 kan? Bahkan 10 sebulan. Bayangkan tuh, tapi kita hal-hal kecil tuh kita tidak bisa berpikir. Sama kalau misalnya kita mau menggunakan, ya misalnya satu iuran wajib 5.000 kan? Ya kan? Untuk kegiatan mahasiswa KMK 5.000 kali 400 orang, enggak 400 orang kan? Udah berapa tuh? 2 juta. 5.000 kali 400 sudah 2 juta kan? Sebulan. Enggak kita keteteran minta duit ke senior gitu. Senior tinggal nambah. 2 juta. Kalikan dia 10 bulan, udah 20 juta. Simple aja tuh. Hah? Betul ya? Betul gak? 10 bulan. Anggaplah 400, 10 juta. Untuk Orkabina, bukan Orkabini.
Jadi saudara-saudara, saudari terkasih dalam Yesus Kristus, ya demikianlah bimbingan penyuluhan. Saya tidak terlalu banyak ngasih hal-hal yang sulit-sulit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lain waktu kita dapat bertemu kembali karena saya akan mau pena ke BMJ lagi. Ya. Memang tadi ada kegiatan, sayang. Tapi pembekalan pengurus tuh tetap harus dilaksanakan. Cas, nah, ya mau sebulan sekali silakan nanti saya datang. Begitu juga untuk mahasiswanya ya. Nggak tiap hari lah dengar saya ceramah. Saya sih ceramahnya santai-santai aja untuk mahasiswa. Karena materi untuk mahasiswa itu sebenarnya pengurus lebih kepada pendalaman fundamental iman itu. Ya kan, hafalkan kembali doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, doa-doa pokok tuh. Doa tobat, doa Angelus, doa Ratu Surga. Karena teologi doa itu, umat Katolik itu kan yang utama itu kan doa. Ya. Doa dan firman, duit ya. Duit. U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Jangan lalu udah ini lalu kamu jadi anti Kristus. Ya kan? Gara-gara putus cinta lalu pindah iman. Gara-gara sebenarnya itulah penderitaan yang harus dilalui. Gara-gara ndak mau ngasih ciuman lalu diputuskan pacar. Ya lebih bagus diputuskan pacar, kamu tetap suci. Ya kan? Ketimbang kamu kasih lalu kamu justru akan berdosa. Berdosa kepada suami dan istrimu. Kan gitu. Itu materinya ada nanti itu. Sebenarnya enak sebenarnya ya. Tuh pengurus tuh sebenarnya sebulan sekali pengurus. Ya kan? Sisanya 3 itu untuk semester 2, semester 4, semester 6. Kalau semester 8 tuh udah agak liar, payah dipegang. Kepalanya bilang mana? Udah mau tamat katanya. Ya kan? Udah saya buat silapusnya tuh sebenarnya. Tapi ya kita cobalah UPB apakah bisa melaksanakannya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau mempertemukan kami. Semoga apa yang kami bicarakan ini dapat membantu kami menjadi bijaksana dalam menjadi pengurus. Dan berkatilah kami agar kami selalu hidup rukun, damai dan sejahtera, dan segala program-program yang dirancang oleh KMK UPB ini dapat berjalan dengan baik dan damai. Dan yang paling utama pihak kampus dapat mendukung dan banyak orang membantu keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh KMK UPB. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.